Salve, kembali berjumpa dengan saya pada Regi hari ini tanggal 22 April 2026. Di pagi yang cerah ini saudara, sudahkah saudara mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah saudara memberi senyum dan sapaan kepada sesama? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makanan rohani. Bacaan tertulis di hari ini diambil dari Kisah Rasul 8 ayat 1b sampai dengan 8 dan Injil Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan 40. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, tak dipungkiri oleh kita saudara semua bahwa kita sebagai manusia membutuhkan makanan dalam hidupnya untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau fisiknya. Kalau kita tidak makan saudara, kita akan kelaparan dan tidak dapat bertahan hidup. Lihat, Tuhan Yesus tidak mengabaikan kebutuhan jasmani manusia saudara. Ketika ia melihat orang banyak yang sedang lapar, ia memberi makan. Jumlahnya saudara ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk kaum ibu dan anak-anak. Ia memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan saudara yang dipersembahkan seorang anak-anak. Apakah cukup? Lebih dari cukup saudara. Bahkan ada sisa 12 keranjang. Suatu mukjizat telah terjadi. Kita perlu makan untuk hidup. Tetapi ingat saudara, kita tidak hidup untuk makan. Sekali lagi saya tegaskan saudara, kita tidak hidup untuk makan. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar makan yang seharusnya dicapai oleh kita sebagai manusia. Pada saat iblis mencoba Yesus untuk merubah batu-batu menjadi roti, saudara, ia menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Maka saudara-saudara yang terkasih, Injil kemarin saudara Yesus mengingatkan kepada kita semua, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yohanes 6 ayat 27. Di sini saudara Yesus menyampaikan kepada kita bahwa rohani kita pun perlu dipenuhi dengan makanan yang bergizi. Makanan rohani yang dibutuhkan kita adalah roti kehidupan saudara. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Haleluya. Yohanes 6 ayat 33 dan 35. Bagaimana kita dapat memperoleh roti kehidupan itu? Percaya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Kita diminta untuk percaya saudara, percaya dengan penuh iman. Percaya sepenuhnya dengan mau datang kepada Yesus secara aktif. Dengan mau membangun relasi melalui doa. Mendengarkan sabdanya serta merenungkan dan melakukannya. Serta saudara, yang tidak boleh dilupakan juga adalah Ekaristi. Yesus tidak akan menolak siapapun yang datang dengan iman. Kehendak Bapa adalah agar kita tidak hilang, melainkan
beroleh hidup abadi. Ingat, Yesus adalah jaminan keselamatan dari Bapa, di mana setiap orang yang percaya tidak akan dibuang, melainkan dipelihara dan dibangkitkan. Maka saudara-saudara yang terkasih, datanglah saudara, datanglah dengan penuh iman kepadanya dalam kerinduan secara aktif. Jadikan Yesus santapan rohani harian kita, agar kita berdaya melawan kegelapan duniawi. Yesus Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyerahkan tubuh-Mu sebagai santapan rohani bagi kami, agar kami peroleh keselamatan. Tuntunlah kami senantiasa, agar kami selalu mampu setia percaya pada Engkau hingga akhir hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.